Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Okan Selendra Wahyudi dengan NIM 24041111000179. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempraktekkan code untuk membuat contoh tampilan mencari inputan nilai dari sebuah sekolah, yaitu dengan tampilannya berupa yaitu daftar nilai tiap siswanya, terus yang kedua rata-rata per siswanya, yang ketiga rata-rata kelas per mapel dan keseluruhannya, terus yang keempat nilai tertinggi dan terendahnya per mapel dan keseluruhannya. Baik, di sini kita buka VS Code terlebih dahulu. Ini sudah menyiapkan foldernya. Di sini kita membuat file. Untuk penamaan filenya bebas. Ininya pertama, kalau saya beri nama siswa sudah ya. Nah, selanjutnya kita buat langsung setelah ini kita buat, pertama kita mulai dulu sessionnya dengan session start. Yang ini session start untuk memulai sessionnya. Nah, setelah itu kita buat selanjutnya kita bikin kondisi ini. Pertama kita buat ini dulu aja, ini kita di sini ingin menyimpan nilainya itu pada, atau syarat-syaratnya itu pada file lain. Jadi kita pertama kita buat nama file dulu. Di sini buat data.php. Nah, sudah kita langsung lagi ke siswa. Di sini kita buat dulu require yang require once ini, nama filenya apa. Di sini saya memberi nama data.php. Terus jangan lupa titik komanya. Di sini seharusnya menggunakan titik koma juga ya, maaf. Nah, setelah itu kita masuk, selanjutnya kita masuk ke kita bikin dulu buat ini namanya nilai batasnya. Kita beri nama KKM. Kita buat sini KKM. Nah, di sini kita buat KKM, terus insert ini. Setelah itu buat kurung, kita panggil underscore sessionnya itu tadi. Kita buat kurung siku KKM, memanggil yang tadi KKM nya. Terus setelah itu kita beri tanda tanya, terus kita panggil lagi sessionnya. Session KKM. Di sini kita ngasih batas batas KKM nya. Ini bebas, ini tergantung masing-masing. Di sini saya ingin memberikan batasnya itu 70.
koma jangan lupa. Terus kalau sudah, di sini kita pertama buat kondisi dulu, if kita buat if dalam kurung, di sini kita buat server yang ini tanda dollar server. Terus kita beri request method dulu terlebih dahulu, request method oh lupa kita beri ini ya, sebentar maaf. Nah ini request method, itu sama dengan ini, bisa pakai huruf kapital seperti ini, terserah sih sebenarnya. Terus sama dengan kita buat dulu post, setelah itu insert, kita buat insert dulu di sini, insert underscore post, kita panggil post yang ini di sini, kita tulis post di sini. Nah setelah itu di dalam postnya ini sabar, ini kami menggunakan underscore, jangan lupa ya, underscore postnya tadi kita panggil post. Terus dalam sini ada kurung siku, kita buat untuk menentukan set n nya, set n. Setelah itu kita buat sebentar, terus setelah itu kurung berapa. Setelah itu kita buat jumlah siswanya dulu yang tadi ini, buat menampilkan jumlah siswanya kita ini. Terus kita beri nama n, kita sama dengan n itu sama dengan integer val ini untuk val ya. Inval ini untuk setelah inval ini untuk mendivisikan saja. Setelah itu kita lanjut ya, tadi inval setelah itu setelah di inval kita post jumlah siswanya, kita bikin kurung ini dulu, terus kita jumlah siswa seperti, oh ya jangan lupa underscore. Nah maaf ada error sebentar. Integer terus jumlah oh maaf, ternyata ini
berada di dalam sini, berarti kita pindahin dulu di sini ya. Aduh, maaf ya. Saya saya pindah di sini. Nah, error udah masuk. Jadi yang post nn insert post set n itu masuk ke dalam kurung yang di server ini, server request method. Kita lanjutkan. Setelah itu kita buat kondisi lagi, if kita buat dalam kurung n nya itu kita buat n nya itu lebih dari 3. Ini kayak n itu jumlah siswanya ya, jumlah siswanya itu lebih dari 3, atau sama lebih dari 3 saja, itu udah. Terus sessionnya itu kita jadikan n nya itu kita jadikan session, kita panggil underscore session, mana session. Setelah itu kita panggil, jangan lupa dipanggil dulu n nya, n itu sama dengan, aduh maaf, sama dengan n sama dengan n. Oke. Maaf. Nah, setelah ini kan sudah, kita setelah buat kondisi ini kita lanjut. Kita lanjut terus kita buat, kalau sudah disubmit ya, kalau sudah submit kita lanjut buat kondisi selanjutnya, yaitu dengan if session yang tadi yang jumlah siswa itu bentar, session sebentar, oh ya maaf baru ingat, salah. Kita buat if dalam kurung, terus kita panggil yang server dulu terlebih dahulu, server yang tadi. Setelah itu kita buat request yang request method tadi ya. Nah, setelah itu request method kita sama dengan, jangan lupa yang tadi yang ini, sebentar, kita jangan lupa ya, tetap dalam kurung sama dengan push insert insert kita tutup ini, yang push. Setelah itu kita buka kurung, kita proses di sini. Di sini buat kita buat file terlebih dahulu di sini buat kalau sudah apa namanya, kan di sini kita menentukan jumlah siswanya. Setelah jumlah siswanya di jumlah siswanya ada 5, nanti kan masuk ke selanjutnya di sini. Nah, setelah memasukkan nama kan nanti muncul 5 kolom buat inputan yang berisi yang kolom 5 kolom itu buat input nama. Berarti antara ada 5 siswa, 5 nilai. Nah, setelah itu submit. Nah, nanti selanjutnya buat menampilkannya itu kita buat file baru. Dari sini kita buat nama filenya
ya. Di sini kita masukin nilai di sini. Setelah itu maaf, ini seharusnya menggunakan bentar, maaf ya, di sini seharusnya menggunakan kurung siku. Dah benar. Nah itu dia. Nah jangan lupa setelah itu diberi kurung kurawa. Kita mulai di sini, kita panggil dulu KKM nya. Itu kalau KKM nya itu sama dengan inval. Nah kita langsung post, kita panggil post di sini, post. Terus setelah itu post, kita panggil lagi KKM nya. Sini KKM titik 2 titik koma. Kita panggil session di sini, session KKM. Itu kalau itu sama dengan apa, itu sama dengan KKM tadi yang inputan. Nah ini buat mengecek kalau KKM nya itu apa, itu buat masukkan nilai KKM ke dalam session KKM. Terus kita buat lagi session untuk session datanya, session data, sebentar, data terus dengan nilai push. Kan push tadi kita buat menyimpan data ya. Setelah itu dan dari koma kita buat header location. Ini buat apa namanya, melanjutkannya ke lokasi selanjutnya, yaitu kita beri nama tadi nilai. Kita berarti di sini titik 2 nilai dot php. Nah sudah, jangan lupa titik 2 nya, titik komanya. Nah setelah itu kita keluar, kita buat exit. Nah kosongan saja, diberi kosongan, jangan lupa titik 2 juga. Nah setelah itu kita masuk ke baris selanjutnya. Ini buat apanya ya, buat tampilan. Ini buat tampilannya, sebentar. Oh ya, jangan lupa kita buat pas untuk keakhirannya kita buat ini terlebih dahulu. Sn itu sama dengan n itu sama dengan insert. Kita panggil sessionnya dulu, session di sini session, terus kurung siku, kita panggil n di sini. Setelah itu, setelah di sininya kita beri tanda tanya, kita panggil sessionnya lagi, terus kita buat lagi kurung sikunya, kita panggil lagi n nya. Nah di sini langsung kita jadikan 0. Nah sudah ya. Nah saatnya masuk ke tampilannya, tampilan untuk HTML. Kita masuk ke HTML nya ya. Lalu kita buat HTML dulu. Kita seperti biasa kita buat bagian-bagian dulu. Head ini buat karena kita nanti mau pakai CSS ya, CSS nya kita kasih nama biasa aja, standar style.css. Siswa kita ini buat ini aja, buat manggil, aduh pencet, maaf,
style sheet, terus kita ref-nya ke style sheet, style file ke file CSS nya, jangan lupa tutup. Nah itu dia link rule style sheet ref style CSS, ya benar dah. Setelah itu kita mulai masuk ke body. Setelah masuk ke body, kita pertama buat ini dulu, tampilan dulu, itu yaitu tampilan biasa saja. Buat memberikan label, pertama kita kasih ukuran H1 boleh, terserah ya, itu H1 H1 itu buat menentukan ukurannya. Jadi mulai dari H1 sampai H6, makin kecil angka itu semakin besar hurufnya, jadi yang paling terbesar itu adalah H1. Nah H1 kita masukkan apa ya, labelnya kita beri nama input nilai siswa. Nah setelah itu sudah kita masuk lagi ke PHP. Di sini PHP. Aduh, aku gini ngebug ya. Maaf ngebug. Selanjutnya kita bikin formnya, form method post ya. Jangan lupa pakai form method post. Nah kok gini, sebentar. Maaf ya, sebentar. Form method post. Form method post. Ini salah di mana ya? Kok nggak bisa? Kok error? Form method post unexpected. Unexpected ya, sabar. Maaf. Ternyata ini ada di bawah. Di bawahnya PHP. Jadi nah kita buat kayak gini. Maaf. Nah, PHP di sini if. Jadi ini dikerjain kalau tidak sama dengan kita beri tanda seru. Maaf. Kita beri tanda seru. Ya, tanda seru, terus kita panggil n nya. Ini kita tutup. Nah, seperti ini. Jangan lupa di akhirannya beri titik 2. Nah, seperti ini ya. Sebentar, maaf. Titik koma, saya lupa. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat formnya. Sebentar, maaf. Form method. Metodenya adalah menggunakan post. Maaf, kurang satu ya. Terus kita lanjut, kita beri label for
jumlah siswa. Ini buat memberikan label jumlah nama aja sih buat tampilannya, yaitu jumlah siswa itu sama dengan 3. Label. Nah, bentar kita lihat dulu tampilannya, tak salah. Kita cek. Oh, kita lupa cek dari awal ya. Maaf. Nah, di sini input maaf typo. Tapi untuk tampilannya sudah benar. Di sini input nilai siswa, jumlah siswanya. Sebentar ya. Input nilai double L. Maaf. Jumlah siswa ini labelnya ya. Setelah itu kita buat inputannya, yaitu menggunakan fungsi input tipenya kita menggunakan tipe number ya, karena ini jumlah siswa jadi menggunakan angka. Terus kita beri nama itu jumlah siswa juga aja nggak apa-apa, jumlah siswa. Setelah itu dengan batas minimalnya itu adalah 3. Terus menggunakan required ini agar agar batasnya itu beneran 3. Jadi kalau angkanya itu di bawahnya 3 itu nggak akan jalanin. Nah, setelah itu kita masuk ke buat button dulu. Button, tipe buttonnya itu kita menggunakan submit. Ini buat mensubmit, setelah menentukan jumlah kita buat tombol submit agar nanti bisa lanjut ke proses selanjutnya. Dari sini submit name, set n, salah tombol, set n kita tutup. Terus ini kasih namanya yaitu buat form. Nah, ntar saya cek dulu takut ininya mati. Halo tes. Ada ya? Ini di sini nggak ada waktu. Waktunya mana sih? Semoga aja deh. Oh ini 28. Maaf. Lanjut. Setelah sudah buat button submitnya, di sini kita tutup. Oh ya, jangan lupa tutup ya untuk formnya. Lupa tadi. Nah, setelah sudah kita buat PHP. Kenapa selalu ngebug gini sih? Else. Jadi kan yang pertama kita buat kondisi kalau itunya pas gitu, lebih dari 3, lebih atau sama dengan 3. Nah, ini kita buat kalau kondisi lainnya. Di sini else. Sudah, kita masuk ke form lagi, bikin form lagi. Form method. Di sini kita menggunakan metode post juga ya, post setelah itu kita bikin label. Jangan lupa bikin labelnya itu kita buat for KKM ya. Terus kita
beri nama KKM, pertama KKM, terus kita jangan lupa tutup. Setelah itu kita buat inputan untuk nilainya, input type number kita beri nama yaitu KKM saja ya, biar lebih mudah dipahami. Terus kita buat value-nya itu yang tadi kita sudah buat, yang di atas tadi ini value-nya yang 70 minimal. Bentar KKM 70, nah ini dia yang KKM 70. Jadi value ini kita sama dengan KKM dengan minimal tanda seru min itu sama dengan 0 ya, minimal sama dengan 0. Terus maksimal nilainya itu ini buat masukkan nilainya aja, jadi nilai minimalnya bisa dimasukin 0. Jadi agar bisa dimasukin nilainya nanti itu bisa kalau seumpamanya muridnya menemukan nilai 0 ya, kita bisa jadi dengan menggunakan minimal 0 kita bisa menyebutkan nilainya yaitu dengan 0 sampai 100, dengan maxnya yaitu 100. Terus jangan lupa pakai regular agar batasnya itu terjalankan. Maaf. Nah, setelah itu kita buat tabelnya, jangan lupa buat table. Kita sudah mulai buat ke ini ya, ke tabelnya kita pertama buat thread tr, kita buat tr dulu untuk judul tabelnya. Ini ph nya kita menggunakan berapa matkul di sini, kan th1 ini buat nama yang kedua itu buat matkul matematika setelah itu yang ini kedua, ketiga ini kita buat matkul bahasa. Setelah itu yang ketiga matkulnya kita menggunakan matkul IPA. Nah, setelah itu kan sudah membuat kita. Nah, di sini kita bisa lagi thread. Nah, di sini kan udah masuk ke T-body-nya. Kan tadi T-head, sekarang kita buat T-body. Ini fungsi T-head, T-body itu hanya untuk memisahkan saja. Tidak ada fungsi yang lain, hanya agar tampilannya itu agar tampilan kodenya itu mudah dibaca dan bisa membedakan antara yang mana T-head, yang mana T-body, yang mana T-foot. Kita beri dulu php for kalau i nya itu sama dengan 0. Di sini kita buat i sama dengan
ini I itu lebih dari N. Nah, setelah itu kita ketik dulu I itu plus plus, jangan lupa tutup dari sini ya. Tutup jangan ini masih lama lah. kita tutup di sini. Nah, ada yang error di bagian, maaf sebentar, ada yang error ya. Bagian ini oke. Kan sudah selesai nih. Kita masuk ke TR input. Kita buat inputan ya, inputan type text. Kita beri nama inputannya yaitu nama juga aja, nama required oh ya, jangan lupa tutup, maaf. Setelah itu kita copy lagi. Nah, setelah itu kita tinggal ganti isinya saja. Di sini kita buat inputan yang pertama yaitu number. Di sini kita beri nama matkulnya, kan tadi matkul yang pertama yaitu matkul matematika. Di sini. Jadi M-nya kita besar ya, maaf. Di sini kita beri nama bahas. Oh ya, jangan lupa ini ya. Hapus. Di sini kita beri nama bahasa. Di sini. Di sini kita beri nama IPA. Atau ini menggunakan huruf kecil aja biar lebih, takut saya nanti lupa. Maaf. Matematika ya, saya ini M B. Nah, sudah ya. Sini kita sudah. Kita tentukan juga buat nilainya itu maksimal min sama dengan 0, max sama dengan 100. Nah, kita tinggal copy saja buat ketiganya. Nah, udah. Coba kita cek dulu ya guys ya. Maaf, stock error SBT else maaf, else di 35. Berarti ini nggak usah. Lama
kita buat jumlah siswanya 3. Ini kan kita jadi kalau tadi kan kita sudah beri syarat inputan itu hanya 0 sampai 100, jadi kita tidak bisa menginputkan angka tidak menginputkan huruf, jadi kita hanya bisa menginputkan angka. Sama 7, kita buat 7, ya klik buat form. Maka kita ini masih belum ini ya, masih belum masih belum selesai tampilannya. Bentar. Setelah itu kita tr, kita tutup dengan php mdiv. Selesai. Mdiv. Kenapa tidak bisa nih? Ini mdiv berarti di sini else di mana? Terus else harusnya bisa di sini. Kenapa nih? Oh, di sini N4. N4 di sini. Mana titik duanya? Itu dia. Sebentar. Maaf.
Baik, selanjutnya karena siswa sudah, langsung kita masuk ke bagian, sebentar kita cek lagi apakah ada yang salah. Jangan lupa tadi salah, ini data. Udah, setelah itu kita mulai bikin ke nilai dulu. Nah, untuk misal data nanti kita bisa akhiran itu. Jadi kita mulai dengan nilai dulu. Nilai pertama, untuk nilai kita buat terlebih dahulu, sebentar. Kita pertama buat dulu PHP pencet, maaf, PHP. Kenapa masalah ngedok sih? Nah, itu PHP kita buat session start session startnya udah. Setelah itu require once data .php. Nah, setelah itu ini buat ambil ya datanya yang ada di, kita simpan di file data.php. Setelah itu kita buat kondisi if set. Oh ya, jangan lupa depannya ini kita kasih ini dulu. Nah, di dalamnya kita kasih kurung iset session lagi, kita panggil sessionnya, terus data langsung kita buat di sini. Kita buat header dulu, header location index. Oke, kita kasih nama tadi apa, siswa.php. Setelah selesai, kita jangan lupa titik komanya. Setelah itu exit. Ya, setelah exit, oh ya, jangan lupa itu biasa. Nah, setelah exit kita masuk ke, kita panggil data session lagi, kita panggil data KKM session. Setelah itu kita KKM tadi berapa, 70, saya input 70. Terus kita untuk validasi dan olah datanya, kita menggunakan summary compute. Ini summary summary. Benar, ada yang salah di sini. Yang salah, sebentar.
oh ya jangan. Bentar. Kita panggil data di sini, data, terus koma, kita panggil KKM di sini. Nah itu kita mulai ke tampilan. HTML, kita buat heading, jangan lupa heading seperti biasa. Heading kita buat tampilannya ya, link, rel, style sheet. Oh ya, jangan lupa seperti biasa. Nah itu dia style sheet. Jangan lupa ini style sheetnya menuju kemana, kita beri nama style.css. jangan lupa ditutup. Nah itu dia. Setelah itu kita mulai masuk ke bagian body. Salah. Body di sini sudah mulai body, kita buat dulu H1 seperti tadi. H1 kita beri nama rekap nilai siswa. Nah apabila siswa sudah, langsung kita masuk. Setelah itu kita masuk ya tadi kita lihat dulu yang tampilan yang tadi siswa itu. Nah sebenarnya sudah benar buat ini, buat sebentar. Oke sudah. Setelah itu kita buat render summary. KKM, jangan lupa ditutup. Oke. Terus kita kasih ref atau kita kasih link apa, kita refnya jangan lupa dalam sini ya. Ref kita mau menuju ke siswa.php. Nah di sini kita kita beli reset, kita bikin di sini reset sama dengan 1. Nah nanti sini fungsinya reset sama dengan 1 di sini. Jadi ntar setelah kita menginput setelah menginput data tadi yang di bagian siswa di bagian tampilan siswa.php itu kan ntar tampilan nilainya ada di nilai.php. Nah setelah itu nanti kita kalau mau mencet nanti ada tombol memencet untuk di sini atau link atau tombol link. Di sini kita link kembali
input atau menginputkan ulang. Nah, nanti setelah menginputkan ulang, kita akan masuk kembali ke dalam siswa ini, apa namanya, tampilan yang siswa tadi yang buat penginputan. Nah, itu fungsi reset ini biar data-data yang ada di siswa itu ngulang dari awal. Jadi kita masukin awal lagi, seperti mulai dari jumlah siswanya, nilainya, terus jumlah siswa, nilainya, nama siswanya, dan udah itu sama KKM nya. Nah, kita lanjut. Sebenarnya simple yang di sini, sudah seperti ini saja. Aduh. Oke, setelah itu kita masuk ke bagian data. Nah, di data ini kita buat penyimpan data-data atau syarat-syarat hitungannya lah. Ini buat nyimpan saja sih sebenarnya. Jadi pertama kita buat fungsi, kita buat PHP nya dulu. PHP selalu ngebug. Nah, setelah sudah, langsung kita buat function di sini, function grade. Kita beri nama function grade. Letter. Function get letter, kita kasih average, kita beri nama average
atau saya singkat dengan AVG biasanya. Terus kita masukkan di sini. Nah, di sini kita buat kondisi kalau average-nya itu atau angkanya itu lebih dari atau sama dengan ya, lebih dari sama dengan 90, itu nilainya akan di return A. Oke. Oh ya, jangan lupa tanda ini A, yaitu jangan lupa komanya, tinggal kita copy saja. Tuh, aduh maaf banyak turun dua, copy ini baca. Kita mau buat 4 saja cukup dah. Di sini kita ubah dulu 80, 70, 60, terus di sini jadi B. Oke. D. Setelah itu kalau selain itu ya, selain nilai dari di atas atau di bawahnya 60, kita beri nilainya itu E di return, langsung di return aja, nggak apa-apa, bisa itu tinggal di return E langsung. Oke. Setelah itu langsung kita masuk ke function selanjutnya. Function ini function compute summary data sama nilai KKM nya. No, function itu. Nah, setelah itu kita n itu sama dengan kita buat menghitung jumlah data siswanya. Ini data, maaf, nama, kita beri jangan lupa titik koma. Setelah kita student buat muridnya, kita simpan dalam student itu ya, dalam nilai student itu kita simpan segini. Nah, student, terus ini buat menyimpan mapelnya atau mata pelajarannya, yaitu tadi kan kita masukin ada matematika, terus ada bahasa, ada IPA. Oke. Setelah itu kita buat validasi inputannya dengan perulangan, yaitu for kalau i nya itu sama dengan 0, ini 0, terus i nya itu kurang dari n, terus i itu plus. Sebentar, masih kita masuk. Nah, ini for. Nah, kita masukin dulu nama, trim. Nah, di sini kita panggil data nama di sini gini, kita panggil i nya di sini kita taruh. Setelah itu jangan lupa ditutup. Terus ini buat menampilkan nilainya, kita beri nama scores. Ini buat untuk menyimpan nilainya. Setelah itu
storage, variabelnya itu kita beri nama maples tadi ya, maples. Terus untuk key-nya kita tadi beri nama apa nih, mau kita beri nama apa ini, kita beri nama M aja ya, M. Ininya nggak usah value-nya. Setelah itu kita di sini file data, file data ditutup, kita panggil maple-nya tadi dengan kita beri nama M. Terus kita panggil juga i-nya. Terus kita buat kondisi if. Kita buat kondisi if di sini kalau if ini is numerik atau angka, numerik ya, benar. Nah di sini file di sini berarti file di sini file itu lebih besar daripada 0, terus atau filenya itu filenya kurang dari 0 atau filenya itu lebih dari 100. Nah nama itu sama-sama, nah itu dia. Ini ya sudah. Setelah itu kita ini, nah masuk di die error data tidak valid. Ini kalau kita masukinnya tadi yang itu ya, angkanya lebih angkanya kurang dari 0 atau lebih dari 100, nanti kita munculin dengan error data tidak valid pada siswa. Kita tampilin pada siswanya yang ke. Nah untuk penampilannya itu kita di sini ke, nah di sini kita panggil yang i itu kita plus 1. Nah bentar, plusnya nggak tulis, nah plus 1 ini ya. Nah setelah itu jangan lupa, oh ya di sini jangan lupa kurung di sini. Nah gini. Oke.
Nah, setelah semuanya selesai untuk pengisian datanya, untuk ini datanya, biar kita cek lagi, siapa tahu kita ada yang terlewat. Ntar average ini di warheads, kemudian switch return mengembalikan nilai. Tab ini buat menentukan top 5 rankingnya. Nah, oke. Nah, sekarang kita tinggal membuat tampilan CSS nya ya. Kita tinggal membuat tampilan CSS nya sebentar. Untuk membuat tampilan CSS nya itu kita setelah membuat data nilai siswa, sebenarnya kita sudah selesai di sini. Ini untuk pertama nih kita buat tentukan. Nah, kita bisa menentukan KKM-nya berapa, mau 70 di sini. Ini untuk namanya. Ini tadi saya sudah nyoba, yang tadi kita coba. Ini saya bisa masukin. Nah, kita masukin untuk press nilainya. Nah, ini untuk nama ini matkul ini dia dapat grade-nya remedial. Jadi kan grade-nya E semua, jadi remedial. Terus statistik matematikanya itu rata-rata 9,0 atau 9. Untuk terus nilai maksimalnya itu adalah 8 di sini. 22 di sini ya. 22. Terus nilai minimalnya sini 1. Bahasa nah, ini top rankingnya. Jadi itu dimulai dari matematika, bahasa Indonesia dan IPA-nya. Jadi ini digabung semua, setelah itu dibagi 3. Nah, yang pertama di sini yang paling banyak yang ini. Selanjutnya untuk distribusi nilai itu jadi ada berapa jumlah siswa yang mendapatkan nilai A. Kan karena sini dapat E semua, jadi di sini distribusi nilainya yang E itu ada 4 siswa. Nah, sini ada link buat kembali menginputkan. Nah, di sini. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini selesai, cuma kita kalau pengen tampilan lebih bagus, kita menggunakan CSS. Nah, di sini untuk CSS seperti biasa, kita tadi kan kita
sudah membuat heading di bagian tar. Nah, ini heading buat ke style. Oh maaf, kurang satu ya, ini juga style ke heading style. Oh ya, kurang satu S nya, maaf. Kita ganti nama dulu, rename, kita tambahin S belakangnya agar bisa dipanggil. Oke, sudah. Jadi kita mulai dengan body terlebih dahulu. Bodinya kita menggunakan font family-nya kita kasih apa yang bagus, Arial yang standar aja ya, standar Arial sans serif. Nah, setelah itu kita kasih margin kita kasih marginnya 20. Margin itu jarak. Nah, setelah itu kita kasih background, warna backgroundnya bukan background aja, background kita kasih warna apa, F7 ya. Nah, kita warna putih. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian tadi ini kita menggunakan H1 dan H2. Nah, jadi kita H2 nya kita kasih untuk warnanya itu apa ya, enak bagus ya, kita kasih warna 333 aja. Itu warna kayak abu-abu gitu, abu-abu kehitaman. Setelah itu kita selanjutnya untuk tabelnya, tadi kita membuat tabel. Nah, tabel di sini tabelnya kita kasih border collapse. Nah, ini deh. Nah, border collapse nya kita kasih collapse. Oke, naiknya. Terus kita kasih ininya width-nya itu sama dengan 100% ya, jangan lupa, bukan 100 pixel, 100%. Terus kita kasih margin bawahnya, margin bottom di sini. Margin bottomnya kita kasih 20 pixel saja. Terus untuk backgroundnya kita kasih warna apa yang bagus, putih juga aja, putih. Kita kasih warnanya aja putih. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ini kan ada ini, maaf, hapus seperti maaf. Terus kita atur bagian THTD nya. THTD itu kita kasih border 1 text solid. Nah, solid kita kasih solid apa, CC aja ya. Terus kita kasih paddingnya itu 8 pixel aja, yang masalahnya. Terus kita kasih text like, fungsi text like itu biar teksnya itu bisa ke arah tengah, tergantung sih, kita kan menggunakan center aja biar teksnya itu ada di tengah. Nah, setelah itu kita atur bagian TH-nya. TH-nya itu kita kasih background aja. Backgroundnya kita warnain aja putih juga. Setelah itu kita masuk ke bagian buttonnya. Buttonnya kita kasih padding
paddingnya berapa? Paddingnya kita kasih 8 pixel aja, 8 pixel sama 15 pixel ya, 15 pixel. Sebenarnya nggak usah spasi sih ya, nggak apa lah. Padding kita kasih 8 pixel. Itu backgroundnya, aduh aku background image, maaf. Backgroundnya kita kasih itu juga aja lah, biar nggak ribet ya. Tanya, kita kasih warna hitam aja kalau gitu. Black. Setelah itu kita kasih color. Colornya selesai. Nah kalau selesai, terus border, kita kasih bordernya itu kita kasih non aja, non atau none. Nah setelah itu kursornya kita pakai kursor pointer aja ya, kita pakai kursor pointer nah itu dia. Nah itu kita masuk ke button over atau bayangan button over gitu. Kita pakai ini, terus kita hover. Nah background aja ya, background bukan background color, maaf. Nah background kita kasih warna apa ya, dimana aja, kita kasih warna hijau. Hijau jelek ya, ini aja. Nggak bisa kok, apa jangan sih ini hijau, nggak boleh. Ya sudah, kita lihat dulu tampilannya apakah sudah berubah. Ctrl R. Nah ini sudah mulai kelihatan nih di sini untuk nama tuh. Tadi kita hover ke tengah, nah tuh jadi namanya ntar, nah ini namanya Agus. Di sini namanya Sari. Di sini namanya Raka. Di sini namanya Putri. Nah nilainya kita kasih ini 5, kita kasih 80, 50, 49, 70, 90, 95. Nah sudah ya, kita proses. Nah nanti keluar sini daftar nilai, nama grade nya keluar sini, ntar statusnya di sini juga muncul, lulus remedial. Di sini statistiknya muncul juga, di sini statistiknya. Jadi matematika itu
keseluruhan nilainya itu adalah rata-ratanya ada 462,3. Terus maksimal ini rata-ratanya, terus nilai maksimal 80, nilai minimalnya di 49 dan bisa itu. Terus ini untuk ranking kelasnya di sini Agus dia punya rata-rata paling tinggi yaitu 586,7 disusul dengan Putri, Sari, dan Raka. Terus ini untuk distribusi nilainya, yang pertama karena Agus tadi grade-nya B, Putri ke C, terus ini Sari ke D, terus Raka ke E, masuk ke E. Ini untuk masuk kembali. Nah, ini gitu saja, terima kasih untuk ininya. Jadi yang bisa saya simpulkan dari analisa ini kita mempelajari tentang bagaimana cara mengolah data dan juga mengolah data menurut saya bisa lebih dikembangkan, bisa menjadi web atau aplikasi untuk sekolah. Jadi suatu sekolah itu bisa menggunakan hal ini dalam webnya atau aplikasinya untuk anak-anak buat untuk mempermudah guru-guru dalam melakukan penilaian rapot, juga dalam melakukan untuk ijazah gitu-gitu, untuk tugas. Jadi untuk mempermudah untuk menghitung rata-rata nih, terus nilainya mana yang lebih tinggi, terus menentukan grade, dan masih banyak lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.